Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nur Alvina Zmilayu. I am English teacher in Vocational High School 2 Pandeglang. Anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi pertama, yaitu suggestion and offers. Dalam video ini kita akan mempelajari dulu tentang suggestion. Do you know what is suggestion itself? Kalian tahu nggak suggestion itu apa? Nah, suggestion is about say or write our idea about what people should do. Jadi suggestion itu atau saran gitu ya, itu adalah tentang bagaimana kita mengatakan atau menuliskan pemikiran kita atau ide kita kepada apa yang harus orang-orang lakukan. Itu definisi dari suggestion ya. Nah, yang kedua adalah what is the purpose of suggestion? Apa sih tujuan dari suggestion itu? Jadi apa sih kalau misalnya tujuan dari memberi saran? Apa kira-kira? Kalian tahu nggak? Nah, the purpose of suggestion, suggest mean to present a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration for other people consideration. Jadi suggest itu kita adalah memberikan saran ya, atau memperkenalkan ide kita atau rencana kita kepada other people consideration, pertimbangan orang lain gitu. Jadi kita dapat mengatakan bagaimana pemikiran kita gitu agar bisa menentukan pertimbangan orang tersebut. Seperti itu ya. It can be accepted or refused. Jadi ketika kita memberikan saran kepada orang lain, itu tergantung orang lainnya apakah accepted atau menerima saran kita, atau refuse atau menolak. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah how to express suggestion. Nah, di sini expression of suggestion itu terbagi menjadi 3 ya. Jadi ada asking for suggestion, and then giving suggestion, and yang terakhir responding to suggestion. Asking for suggestion itu biasanya bagaimana caranya kita meminta saran kepada orang lain untuk keputusan yang akan kita buat nanti gitu. For example, kalau misalnya di bahasa Indonesia ya, kita mau liburan nih, terus kita tanya ke teman kita, gimana menurut kamu kita liburan kemana gitu, menurut kamu yang bagus liburan kemana ya, tempat yang bagus kemana ya gitu. Nah, itu asking for suggestion atau meminta saran ya. Terus yang kedua ada giving a suggestion. Giving suggestion itu memberikan saran gitu. Nah, tadi kan kita sudah bertanya tuh, ada yang menjawab pasti kan. Kalau misalnya giving suggestion berarti kita memberi saran. Misalnya teman kamu bertanya, nanti liburan kita kemana nih? Terus kamu jawab, gimana kalau kita ke pantai aja? Atau gimana kalau kita main aja ke rumah siapa? Kayak gitu. Nah, itu giving suggestion, memberi saran. Terus selanjutnya responding to suggestion. Nah, yang responding to suggestion itu bagaimana kita menanggapi saran yang orang lain berikan tadi gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan sudah dikatakan bahwa suggestion it can be accepted or refused. Jadi bisa diterima atau bisa ditolak juga ya kan. Kalau misalnya menurut kamu sarannya bagus, oke gitu. Kamu mendengar saran teman kamu, ayo kita ke pantai aja, terus kamu bilang, oh iya tuh ide yang bagus. Nah, itu berarti kamu terima. Tapi kalau misalnya menurut kamu kurang bagus, kamu bisa bilang kayaknya nggak ke pantai deh, mending kita ke gunung aja. Nah, itu bisa nolak. Itu namanya responding to suggestion. Bisa menerima dan menolak seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari asking for suggestion atau bagaimana caranya kita meminta saran kepada orang lain. Nah, yang pertama, do you have any suggestion for me? Kamu punya saran nggak buat saya gitu. Yang kedua adalah, would you mind giving me your suggestion? Gimana kamu bisa, sama aja artinya, gimana kamu bisa nggak kasih saran buat saya? Yang ketiga, can you tell me what I should do? Bisa nggak kamu mengatakan padaku apa yang harus aku lakukan? Nah, itu kan sama minta saran ya. Yang terakhir, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Nah, itu sama minta saran.
Selanjutnya adalah giving suggestion. Nah, di sini giving suggestion itu ada listnya seperti ini. Ya, yang pertama bisa kita katakan, kalau misalnya tadi teman kamu sudah meminta what should I do gitu kan, terus kita bisa jawab you should bla bla bla. Nah, ini adalah formulanya. Kalian bisa bilang you should plus verb one ya. Terus you had better verb one, you ought to verb one plus verb one maksudnya. I suggest you to bla bla bla. How about plus verb ing. Jadi belakangnya kata kerjanya ditambahin ing. Terus let's bla bla bla. Let's go to the movie. Let's go to the beach. Nah, why don't you? Mengapa kamu enggak bla 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 gitu. Couldn't you? What about plus verb ing. Nah, ini adalah formulanya. Nah, tadi kalian sudah melihat beberapa formula dari giving suggestion. Di sini Miss Alfi akan menjelaskan contoh-contoh memberikan saran dalam beberapa bentuk kata. Yang pertama giving suggestion with let's. Nah, di sini let's comes from the word let us, which mean I have suggestion for us, atau saya punya suatu saran nih buat kita gitu. Nah, di sini ada polanya, pattern. Kalau positif berarti kalimatnya let's plus verb one. Kalau negatif berarti plus not. Let's plus not and verb one. Example, case-nya di sini teman kamu bilang I'm bored. Saya bosan. Terus kamu bisa bilang let's go to the movie. Ayo kita ke bioskop aja gitu. Terus ada teman kamu yang bilang let's not go to the movie, let's stay home instead. Jadi udahlah jangan ke bioskop, kita di rumah aja gitu. Nah, itu suggestion atau cara memberikan saran dengan menggunakan kata let's. Selanjutnya yaitu giving suggestion with could. Could can be used to give suggestion to others. Nah, case-nya di sini misalnya seseorang bertanya atau teman kamu bertanya, what should we do tomorrow? Apa yang harus kita lakukan besok? Nah, kalian teman-teman ini bisa menjawab, we could go on a picnic. Kita bisa pergi piknik loh gitu di taman. We could go to JK party gitu misalnya. Atau we could go to Jimin birthday party. Ayo kita ke pesta ulang tahunnya JK, atau ayo kita ke pestanya Jimin. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah giving suggestion with could. Selanjutnya adalah giving suggestion with why don't. Nah, di sini why don't is the most important phrase in English to provide suggestion friendly. Nah, di sini example, misalnya, why don't we go to a movie? In the context of the sentence, why don't we go to the movie? Atau ayo kita pergi ke bioskop gitu. Nah, why don't, kenapa sih? Kenapa kita nggak pergi ke bioskop aja gitu? Itu kan artinya sama dengan let's go to the movie, ayo kita ke bioskop. Nah, itu kan sama artinya. Seperti itu. Why don't we go to the beach gitu kan? Itu sama aja, kenapa kita nggak pergi ke pantai gitu. Misalnya teman kamu nanya, what should we do gitu. Why don't we go to the beach, or why don't we go to the mall gitu. Kayak gitu. Jadi kenapa nggak kita ke pantai aja? Kenapa nggak kita ke bioskop aja? Kayak gitu, sama artinya dengan let's go to the movie gitu. Do you understand so far? Oke, selanjutnya adalah responding to suggestion. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang asking and giving. Nah, selanjutnya kita responding. Nah, responding itu tadi bisa diterima dan bisa ditolak gitu. Di sini ada beberapa contoh kalimat saran dan bagaimana cara kita menerimanya dan menolaknya, seperti itu. Kayak misalnya, for the example, teman kamu bilang, let's go to the movie. Kalau misalnya kalian menerima, okay, let's go, gitu. Yes, let's go. Nah, kalau misalnya kalian refuse atau menolak, no thank you, I do not feel like going, enggak gitu, saya lagi nggak pengen pergi. Nah, yang kedua, kalau misalnya teman kalian bilang, why don't you do your homework before going out? Kenapa nggak kamu kerjain tugas kamu dulu tuh sebelum kita jalan gitu
kan. Terus kalau misalnya kalian nerima sarannya, kalian bilang oke, I will, ya saya bakal ngerjain itu dulu gitu. Atau kalau misalnya kalian nolak, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Maaf, aku rasa aku mau pergi dulu deh, baru aku kerjain tugasnya. Nah kayak gitu. Nah yang selanjutnya, how about going to Jimin place first and then to the supermarket? Gimana kalau kita ke rumah Jimin dulu nih sebelum kita ke supermarket gitu? Kalau kalian menerima sarannya, oke, let's go, itu a good idea. Oh iya, itu ide yang bagus, ayo gitu kan. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya kalian menolak, no, let's just go to the supermarket. Enggak langsung supermarket aja kayak gitu. Terus yang terakhir, I think you should go and meet her. Saya pikir atau saya rasa kamu harus pergi dan ketemu dia gitu kan. Terus kalau misalnya kalian menolak, menerima, oke, if you say so, oke, kalau kamu ngomong kayak gitu aku pergi gitu. Kalau misalnya kalian menolak, sorry, I can't, sorry, saya nggak bisa kayak gitu. Nah itu adalah cara bagaimana kita bertanya tentang saran, bagaimana cara kita memberi saran, dan bagaimana cara kita merespon saran atau masukan yang orang lain berikan kepada kita. Oke, selanjutnya kita menuju ke example of dialogue ya. Jadi di sini ada beberapa dialog. Misal aku bacain yang pertama aja ya. Di sini ada dialog dari Suga and Jimin. Suga bilang, should I buy the Samsung or the Apple? Terus kata Jimin, I think you should buy the Samsung. Saya pikir kamu lebih baik beli Samsung aja gitu. Why is that? Enggak, kenapa? Kata Suga. Terus kata Jimin, karena saya mau pinjam gitu. Because I'd like to borrow it. Karena saya mau pinjam. Kata Jimin kayak gitu. Nah ini adalah salah satu contoh. Untuk contoh-contoh yang lain bisa nanti misalnya ditampilkan di sini. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan suggestion hari ini. Miss Alfi harap kalian bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan atau ada materi yang kurang kalian pahami, silakan menghubungi Miss Alfi di WhatsApp grup kalian. Kita akan berdiskusi di sana. Oke, so thank you for today. See you next video. Bye bye.